kabar kalian semua? Selamat Lebaran ya, selamat Idul Fitri. Di sini Lebarannya tuh tanggal 31 Maret gitu. Kayaknya di Indonesia juga sama ya, 31 Maret gitu. Hari ini di video ini saya mau cerita tentang pengalaman saya gitu, dapat diskriminasi waktu saya cari rental atau tempat tinggal ya. Dan ini terjadi pada tahun 2022. Kejadian ini terjadi tahun 2022 di mana ketika itu saya dan keluarga saya itu baru pindah dari Sydney ke Perth. Karena pada saat itu kami tuh tidak punya kenalan, nggak punya keluarga di Perth. Jadi waktu itu setelah kita tiba di Perth, ternyata kita tinggalnya di Airbnb. Sebelum pindah ke Perth, kami mikirnya kayak oh ya udah cari rental sama gitu kayak di Sydney gitu. Tidak sesulit yang kita kira gitu soalnya waktu di Sydney itu ketika kita mau cari rental kita langsung hubungi si real estate agentnya dan kita menyiapkan dokumen-dokumen itu semua tuh by email gitu, dan dokumennya itu cuma kayak payslip, paspor sama visa saya, udah gitu aja, nggak ada yang lain-lain gitu. Dan itu juga dikirimnya secara email dan kita juga kayak private inspection gitu. Nah kami pikir tuh di Perth tuh juga seperti itu, ternyata tuh beda. Nah pertama kita sampai di Perth itu kita melakukan hal yang sama gitu, kita menelpon si real estate agent setelah kita menemukan tempat atau apartemen yang kita suka. Kita telepon mereka bahwa oh kita pengen view tempat ini gitu, kita suka tempat ini gitu, bolehkah kita inspect tempat ini atau apartemen ini. Itu kalau mau cari rental dia tuh ada aplikasinya sendiri, namanya apa gitu. Pokoknya nanti saya kalau ketemu, kalau saya ingat saya kasih tahu saya taruh di sini ya. Sudah begitu kata real estate agentnya, oh ya udah kalian ikut aja daftar di aplikasi ini. Nanti kalau ada open house atau ada inspection begitu, kalian bakal dapat notif dan kalian bisa langsung daftar begitu. Jadi kayaknya mereka nggak terima kayak private inspection gitu. Mereka tuh maunya kayak ya udah ada 5 orang, 10 orang, 20 orang mereka baru buka inspection itu untuk view tempat tinggal. Setelah kita daftar, terus kita masukin, ternyata banyak banget dokumen yang diminta. Banyak banget. Itu tuh dari paspor, visa, terus kalau punya SIM pakai SIM, kalau punya KTP pakai KTP. KTP di sini namanya ID card, bank statement. Banyak deh dokumennya tuh, kayak banyak sekali gitu. Sudah dokumennya banyak dan itu tuh mereka tidak mau kayak private inspection. Jadi tuh ya ketika kita inspek rumah, kalian tuh bakal ketemu oleh calon tenan lainnya yang melihat tempat tersebut, dan kalian tuh bakal apply di situ, bakal apply buat apartemen yang kalian kunjungi gitu. Dan nanti yang homeownernya tuh dia pilih-pilih siapa yang akan jadi tenannya. Dan kalau kita pikir kan biasanya oh selama punya pekerjaan, punya gaji yang jelas, punya tabungan, itu kan kayak udah pasti gampang dapet rental gitu ya. Ternyata tidak, say, tidak semudah itu. Kenapa saya bilang tidak semudah itu? Karena waktu kita view apartemen, kita tuh ketemu laki-laki gitu, dia itu cerita dia tinggal di hostel karena dia belum dapat rental, dan dia itu punya tabungan dan dia punya 2 pekerjaan. Bayangkan 2 pekerjaan, tabungan, dan masih tidak dapat rental gitu. Kayak yang wow, saya di situ benar-benar kayak insecure. Kenapa saya insecure? Bukan insecure kenapa-kenapa gitu ya. Maksud saya tuh kayak dia single, terus dia punya tabungan, dia punya 2 pekerjaan, dia masih susah dapat rental. Bagaimana kita gitu? Kita punya keluarga dan yang kerja tuh cuma suami saya. Tapi tidak apa-apa, di situ saya tidak putus asa, saya tetap
tetap mencari, saya tetap daftar, saya tetap view beberapa apartemen. Oh ya, waktu saya view apartemen itu dalam sehari itu saya view sekitar 5 apartemen. Jadi kalian bisa bayangkan satu hari 5 apartemen di tempat yang berbeda-beda gitu ya kan. Coba bayangkan ini tuh bersama bayi gitu ya kan. Betapa sulitnya waktu itu mendapatkan rental. Itu tahun 2022, kalau sekarang saya tidak tahu ya di Perth itu masih susah atau enggak cari rental. Pokoknya itu saya view setiap hari dan satu hari itu sekitar 5 properti gitu. Kita nggak cuma apartemen aja ya, kita juga view townhouse atau unit begitu-gitu yang masih masuk di budget kita gitu ya, untuk bayar rental tuh masih masuk di budget kita tuh, kita apply semua gitu. Kita tuh kayak apa ya, kita nggak terlalu mikirin harus tinggal di suburb ini atau di daerah ini, tuh enggak, kita apply di mana aja gitu, selama yang penting dapat dulu gitu ya, karena memang susah sekali pada saat itu untuk mendapatkan rental atau kontrakan. Dan setelah itu sekitar 2 minggu gitu ya kan, setelah 2 minggu kita cari-cari itu sebenarnya saya sudah mulai putus asa dan capek gitu ya. Kalian bayangkan sehari harus view 5 tempat, dan itu tuh lokasinya tuh juga tidak dekat-dekat gitu ya kan, lokasinya juga ada yang jauh ada yang deket, pokoknya tuh capek sekali gitu. Apalagi kan kayak yang aduh kayak stres gitu, kayak udah satu tempat itu kita lihat banyak sekali orang yang view, itu kan semakin bikin kita stres gitu ya kan, kayak yang aduh kita dapatkan nih begitu. Dan kebetulan pas 2 minggu, bener-bener pas 2 minggu, tiba-tiba telepon saya itu bunyi, dan ternyata itu si real estate agent itu yang telepon saya. Pada saat itu dia bilang, oh selamat ya, kamu terpilih sebagai tenan. Saya sebenarnya, dia bilang Anda terpilih sebagai tenan di daerah ini gitu, di apartemen ini gitu. Jujur saja ketika dia bilang begitu, saya tidak tahu ya itu yang mana, karena saking banyaknya apartemen atau tempat atau rumah yang kita view, yang kita lihat, itu tuh saya tidak tahu yang mana gitu ya. Pokoknya saya tidak peduli, yang penting saya dapat gitu. Di situ saya sudah senang sekali gitu ya kan. Saya tidak peduli waktu itu di mana, terserah dah mau tinggal di mana, yang penting saya dapat dulu gitu kontrakan kan. Karena memang kan saya punya bayi gitu. Kan kita tidak mungkin tinggal terus-terusan di Airbnb gitu kan, pasti kan mahal sekali gitu ya kan. Terus setelah si agent itu kirim, eh, di sini kalau kalian kontrak itu ada perjanjian ya, jadi kita tidak bisa seenak jidat mentang-mentang sudah bayar gitu kita bisa seenaknya tuh, tidak bisa ya. Pokoknya di sini tuh kayak ada perjanjian gitu antara si yang punya rumah sama yang kontrak, itu ada surat perjanjiannya. Jadi kalau kalian eh, melanggar perjanjian itu kalian bisa di kick out. Terus si izin itu dia kirim surat perjanjian itu dari email gitu. Jadi setelah kita isi semua, kita tanda tangan, nah si agent itu kirim ke landlord atau yang punya rumah. Tapi anehnya waktu itu beberapa hari gitu, itu tuh tidak ada kabar lagi gitu, kayak kita harus kapan ambil kunci, kapan kita pindah, begitu-begitu tuh tidak ada kabar gitu. Terus kita kayak yang aduh gimana nih, kok tidak ada kabar, tidak ada kelanjutan begitu kan. Bukan beberapa hari sih, mungkin sekitar 2 hari gitu ya. Setelah 2 hari gitu si agent itu baru telepon saya lagi, katanya si yang punya rumah ini atau si landlord, dia tuh menolak untuk tanda tangan surat perjanjian atau kontrak perjanjian itu. Terus dijelasin itu alasan kenapa sih yang punya rumah ini menolak untuk tanda tangan surat perjanjian. Menurut si real estate agent ini atau agent rumah ini, dia bilang si owner atau pemilik rumah ini menolak untuk tanda tangan surat perjanjian ini karena si owner ini dia tidak suka anak kecil. What? Jadi alasannya dia menolak, dia tidak mau tanda tangan karena dia tuh nggak suka sama anak kecil gitu. Dan saya punya bayi 3 bulan pada saat itu gitu. Terus dengan alasan itu si owner, nah itu kan masuknya diskriminasi ya. Kalau di Australia tuh kayak umur, ras, jenis kelamin, apalagi anak begitu, status gitu, status hubungan gitu-gitu tuh, itu
itu bisa masuk dalam diskriminasi kalau alasannya seperti itu. Terus karena si owner itu alasannya dia tidak suka anak kecil dan saya punya bayi, akhirnya dia tidak mau tanda tangan surat perjanjian itu. Terus kata agentnya begini, kamu tidak bisa memakai alasan kamu menolak tenan itu karena mereka punya anak. Itu tidak bisa diterima. Alasan seperti itu tidak bisa diterima karena itu masuknya diskriminasi. Pokoknya setelah mereka berdebat gitu antara si yang punya rumah dengan si agen rumah ini atau real estate agent, si yang punya rumah ini tetap nggak mau karena dia mikir kan itu properti gue gitu ya, jadi suka-suka gue gitu, dia mikirnya begitu yang punya rumah. Tapi menurut peraturan atau hukum di Australia itu tidak boleh, dan karena itu tuh termasuk diskriminasi alasannya dia itu. Nah terus akhirnya karena si real estate agent ini tidak suka dengan alasan atau tidak terima dengan alasannya si owner ini, dia menolak untuk tanda tangan surat perjanjian karena saya punya anak itu dan dia tidak suka anak kecil. Akhirnya tuh dia di blacklist dari real estate agent itu gitu. Terus dia bilang begini, nanti saya usahakan agar keluarga ibu ini dapat apartemen atau dapat tempat tinggal yang lain gitu, karena memang kesalahan ini pure di owner, bukan kesalahan saya gitu ya. Karena saya, tapi pada saat itu saya saya tidak percaya 100% karena mungkin saya takut kecewa gitu ya. Yeah. Saya takut kecewa gitu ya kan. Jadi saya, walaupun si real estate agent itu bilang, oh saya bakal usahakan kalau ibu tuh bakal dapat tempat tinggal lah, dapat kontrakan lah ibaratnya gitu. Tapi saya iya aja, tapi saya tidak mempercaya 100%. Akhirnya saya tetap apply buat inspection tempat tinggal di serah di mana aja gitu ya kan. Keesokan harinya si handphone saya tuh berdering lagi, dan ternyata si real estate agent itu atau agen rumah itu yang telepon saya gitu. Dia bilang, oh selamat ya bu, ibu dapat kontrakan yang baru gitu, yang sudah saya janjikan itu ibu dapat kontrakan yang baru, tapi sayangnya ibu nggak bisa milih-milih mau di mana gitu ya kan. Kata saya, oh tidak apa-apa, saya juga nggak terlalu ini kok, saya bisa tinggal di mana aja, saya nggak mesti harus tinggal di daerah tertentu gitu tuh enggak, saya terima tinggal di mana aja selama saya dapat tempat tinggal, saya dapat kontrakan, begitu kata saya. Akhirnya dia bilang begini, oh iya ini kami tempatkan ibu di properti ini ya, karena memang kebetulan waktu itu, karena memang kan saya banyak banget ya yang saya apply buat kontrakan itu kan banyak sekali gitu ya. Mungkin di satu agency itu saya apply 5 tempat mungkin ya, karena saking banyaknya saya apply. Terus kata agentnya gini, karena di ibu ini apply beberapa tempat lewat agensi kami, jadi saya tempatkan ibu tuh berdasarkan ibu yang ibu apply gitu. Terus kata saya, oh iya nggak apa-apa, saya mah nggak masalah mau di mana, kata saya gitu kan. Akhirnya, dan dia bilang karena si owner ini paham dengan situasi saya tidak tahu ya si real estate agent itu cerita apa aja ke owner itu, sampai owner tuh mau terima keluarga saya gitu sebagai tenannya dia gitu. Akhirnya akhirnya si real estate agent ini dikirimkan surat perjanjian yang baru, dan semuanya sudah selesai. Dan ketika sebenarnya ketika saya tanda tangan tuh saya takut gitu, jangan-jangan nanti saya sudah tanda tangan si owner ini dia tidak mau lagi, menolak saya lagi gitu ya kan. Tapi kata saya, ya sudahlah, tidak apa-apa, saya berdoa saja gitu ya kan, mudah-mudahan ini rezekinya gitu, rezeki saya gitu. Akhirnya ya udah saya dapat kontrakan itu, dan ternyata kontrakan
yang saya tinggali itu ternyata dekat sekali dengan apartemen saya ini gitu ya kan. Jadi memang rencana Tuhan itu apa ya, di luar nurul. Dan ternyata itu memang mungkin salah satu dari rencana Tuhan gitu ya kan. Dia kayak apa ya, kayak menolak atau membatalkan kontrakan pertama saya agar saya tuh bisa ngontrak di tempat lain yang lebih dekat dengan apartemen saya ini gitu. Jadi mungkin untuk renovasi, kan saya harus renovasi apartemen ini waktu itu ya. Jadi untuk proses renovasi ini itu tuh dekat sekali gitu. Jadi tidak makan terlalu lama di jalan gitu. Oh iya, apa namanya, ketika si agent itu berdebat dengan si yang punya rumah ini, yang owner yang menolak saya ini, real estate agent itu dia tanya, kenapa kamu ini tidak mau tanda tangan? Terus kata si yang punya rumah ini, karena saya tidak, dia terlalu jujur gitu ya. Ya maksud saya tidak apa-apa sih ya, dia jujur-jujur juga daripada dia bohong gitu. Dia bilang begini, karena saya tidak suka anak kecil gitu, anak kecil ini berisik, jadi saya tidak suka, saya tidak mau punya tenan atau yang ngontrak di rumah saya itu punya anak kecil gitu. Nah terus kata si real estate agent ini, dia bilang begini, tapi kamu tidak bisa pakai alasan itu. Maksudnya kalau kamu alasannya kamu menolak tenan ini karena mereka punya anak kecil atau karena mereka dari ras tertentu ataupun dari agama tertentu, itu tidak diterima gitu, karena memang itu maksudnya diskriminasi gitu. Kecuali kamu menolak tenan ini karena mungkin tenan ini punya apa ya, punya catatan kriminal begitu, akhirnya kamu tolak, itu masih boleh gitu. Tapi kalau alasannya dia punya anak kecil atau dia karena ras tertentu, dia agama tertentu begitu-begitu atau jenis kelamin tertentu, itu tuh tidak bisa diterima gitu kata real estate agentnya gitu. Terus tapi si owner ini tetap kayak menyangkal atau tetap ngeyel gitu, dia bilang kayak gini, ya udah kan terserah saya, ini kan properti saya, jadi aturannya aturan saya gitu, kenapa jadi kamu yang ngatur, kata si yang punya rumah begitu. Terus kata si real estate agentnya bilang begini, saya tidak mengatur, tapi saya hanya memberitahu kamu bahwa alasan kamu ini itu termasuk diskriminasi gitu. Jadi alasan kamu ini tidak bisa diterima gitu. Jadi kamu harus tetap tanda tangan, kalau alasan seperti itu kami tidak bisa terima, begitu kata si real estate agent. Tapi si siapa namanya, si yang punya rumah ini tetap ngeyel gitu, karena dia berlandasan bahwa itu properti saya gitu. Jadi ya terserah saya yang bikin aturan. Ya begitu-begitu deh. Sebenarnya tidak salah juga sih ya. Memang dia yang punya rumah, dia berhak untuk memilih siapa saja yang akan tinggal di properti dia atau tempatnya dia gitu. Tapi kan alasan yang dia pakai ini ternyata tuh termasuk alasan diskriminasi dan tidak bisa diterima. Akhirnya si real estate agent ini memblacklist. Saya tidak tahu ya dia di blacklist di seluruh Perth ini atau hanya di blacklist oleh satu agensi saja gitu. Pokoknya si agent ini dia bilang ke saya, oh si homeowner itu atau yang punya rumah itu atau yang punya kontrakan itu udah kita blacklist, jadi kita sudah tidak ada kerjasama lagi sama si owner itu, karena memang dia tuh apa ya, jatuhnya diskriminasi gitu. Jadi kita tidak mau bekerja sama dengan orang yang mendiskriminasi sesama manusia lah gitu. Tapi semenjak kejadian itu saya dan suami saya itu kayak memutuskan buat siapapun nanti yang bakal tinggal di apartemen saya atau sewa di apartemen saya ini, saya dan suami saya tuh akan memprioritaskan yang punya anak gitu, entah itu keluarga dengan anak kecil atau single mom atau single dad gitu begitu. Dan ya itu adalah salah satu cerita diskriminasi yang saya alami itu ketika saya cari rental, ketika saya cari kontrakan. Satu properti itu bisa 5 sampai 20 orang. Jadi kalian bisa bayangkan gitu, kalian harus bertarung melawan
ratusan orang. Kalian harus rebutan tempat tinggal gitu dengan banyak orang gitu, entah itu yang berkeluarga, single, student gitu begitu tuh saingan saingan kita waktu kita cari kontrakan. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya malam ini. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini, and then I will see you in the next video. Bye.